Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua. Semoga dalam menjalani masa Advent yang ketiga ini kita tetap dalam keadaan baik karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, mari kita satu lewat perenungan firman. Untuk itu, mari mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau menuntun kami tiba pada malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan bahagian firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk memahaminya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman pada saat ini dengan tema Mari Sambut Sang Raja. Mari sambut Sang Raja. Sering kita mendengarkan peribahasa yang mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apa benar menunggu itu membosankan? Rupanya banyak orang setuju tentang hal ini. Tetapi kalau ditelusuri lebih jauh, menunggu itu sebenarnya sebuah ujian dalam artian bahwa suatu kesempatan untuk memilih apa yang baik untuk dipikirkan dan dilakukan selama menunggu. Suasana penantian kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita tunggu. Kalau yang kita tunggu itu adalah hal yang sangat menyenangkan, maka kita sabar menunggu, mungkin seminggu dianggap sehari. Dan kalau misalnya yang kita tunggu itu tidak menyenangkan, memang kadangkala membosankan bagi kita. Apa sebenarnya yang dinantikan oleh umat Allah dalam pembacaan kita ini? Umat Israel sekian lama bergumul menantikan seorang pemimpin yang akan membawa sukacita bagi mereka. Karena dari sekian raja-raja yang memimpin mereka, tidak mendatangkan shalom bagi mereka, serta penguasa-penguasa mereka justru membuat umat semakin bergumul dan kecewa. Dalam keadaan seperti ini, Sakaria sebagai hamba Tuhan diutus membawa pengharapan bahwa apa yang mereka nantikan akan sungguh nyata. Untuk itu umat diajak untuk bersuka cita menyambut raja yang sungguh berbeda dengan raja-raja dalam dunia. Raja itu datang dengan mengendarai keledai memasuki Yerusalem. Ia tidak sama dengan raja-raja dunia yang tentu kedatangannya disiapkan khusus dengan kendaraan, didahului dengan penyambutan yang luar biasa, diikuti oleh para pengawal entah dalam jumlah berapa, dan berbagai persiapan-persiapan sehubungan dengan penyambutan raja atau pemimpin itu agar penyambutannya tidak salah-salah. Namun kedatangan Raja Damai yang dinubuatkan oleh Sakaria dalam pembacaan ini bahwa ia hanya mengendarai keledai. Keledai melambangkan kelemah lembutan. Ia hadir mengendarai keledai, tanda kerendahannya mau bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan kita yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang penting kita renungkan dari perkop ini tentang raja yang dinantikan itu dan kita sambut dengan penuh sukacita. Dikatakan raja itu datang melawat umatnya. Seorang raja yang mampu untuk memberikan pertolongan bagi kita anak-anaknya,
Sekalipun banyak hal yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Tuhan mampu untuk kita anak-anaknya. Ia adalah seorang raja yang sungguh peduli kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, dia seorang raja yang punya karakter adil, jaya, lemah lembut, sempurna. Dan sungguh karakter ini tidak sesempurna yang ada pada manusia. Ia seorang adil. Ia raja yang penuh lemah lembut. Lalu apa tugas sang raja yang akan datang itu? Perikop pembacaan mengatakan ia melenyapkan perangkat-perangkat perang. Ia memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Dalam artian bahwa pengajaran Yesus dalam dunia ini benar-benar menekankan tentang damai. Dia adalah Raja Damai. Ia hadir untuk mengatakan bahwa saya datang berdamai dengan dunia, dengan kamu sekalipun banyak kali kamu menyangkal saya. Tetapi kedamaian yang diajarkan oleh Kristus adalah kedamaian sejati. Kedamaian yang memampukan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan kedamaian yang memampukan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama. Puncak kedamaian itu ialah Kristus mati di kayu salib untuk mendamaikan Allah dengan manusia dan mendamaikan manusia dengan sesama, bahkan untuk seluruh ciptaan di dunia ini. Ia menghendaki agar damai itu diwujudkan oleh para pengikutnya di dunia. Karena ketika para pengikutnya melakukan damai, disebut sebagai orang yang berbahagia. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang membawa damai layak disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita diutus untuk membawa damai, berarti kita pertama-tama memiliki damai itu. Damai dengan Tuhan, lalu kita berdamai terhadap sesama kita dan berdamai dengan lingkungan di sekitar kita. Tugas kita yang membawa damai bukan dengan pedang atau senjata, bukan dengan sikap arogansi, melainkan dengan kerendahan hati dan semangat yang penuh damai sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Damai. Saudara, tidak mampu kita melakukan damai seperti yang dibayangkan, yang dirindukan, yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita percaya bahwa Raja Damai itu sendiri yang memampukan kita untuk melakukannya. Immanuel, yang berarti Allah bersama dan menyertai kita. Dia yang memampukan kita untuk melakukan damai di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kita sebagai orang-orang yang sedang menanti bersukacita menyambut Sang Raja. Mari sambut Sang Raja dengan penuh sukacita dan rendah hati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Ya Raja Damai, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur Engkau selalu memberkati kami selaku majelis gereja, pengurus OIG. Setiap malam bergantian membawakan firman Tuhan. Tuhan melengkapi kami dengan hikmat, Tuhan memberkati kami. Kami doakan jemaat Tuhan dalam kondisi mereka pada malam ini. Ada yang sedang bersuka cita karena berbagai hal yang membuat mereka bersuka cita. Biarlah sukacita itu adalah sukacita yang dikehendaki Tuhan. Dan khususnya kami berdoa bagi yang bertambah usia yang sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa buat ulang tahun pernikahan Bapak Saul Linggi. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah di tengah-tengah menjalani hidup berumah tangga, mereka sungguh merasakan kasih dan tuntunan Tuhan, menjadi kebahagiaan bagi opa oma dan menjadi berkat bagi anak-anak cucu dimanapun mereka berada. Persekutukan cinta kasih mereka Tuhan, dalam doa, dalam kasih sayang sekalipun mereka berjauhan. Tapi Allah punya cara tersendiri untuk menyayangi kami, anak-anaknya, dan juga memberikan kami kesempatan untuk saling menyayangi di tengah-tengah kehidupan ini.
Kami berdoa bagi yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena berbagai pergumulan-pergumulan menghadapi situasi kondisi hidup ini. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka untuk terus berpengharapan menjalani pergumulan yang ada. Semoga satu saat pergumulan itu boleh menjadi ringan bagi mereka. Kami doakan khususnya keluarga Natalia, Ade Munca, Bang Alino yang saat ini sedang berduka karena meninggalnya Mama mertua di Jemaat Rama. Tuhan kiranya menghiburkan segenap keluarga yang berduka. Dan mungkin masih banyak pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan kiranya menguatkan dan menopang kami bersama. Pergumulan kami di tengah-tengah bangsa ini, kedamaian kami sungguh rindukan, khususnya menghadapi Natal, menjalani masa Advent ini. Tuhan tolong, Tuhan kasihani kami. Kadangkala kami dirundung oleh ketakutan, tetapi biarlah kuasa dan kasih Tuhan tetap menguatkan kami bahwa Engkau ada, memelihara dan menolong kami, sehingga kami terus merindukan Engkau Tuhan lewat berbagai kehidupan kami. Kami doakan pemerintah, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka agar dapat menuntun kami dengan penuh keadilan, penuh pengharapan di tengah-tengah bangsa ini. Dan malam ini kami akan jalani untuk beristirahat atau sebahagian masih melanjutkan tugas kegiatan. Tuhan memberkati kami semuanya. Ya Tuhan, ini doa kami, tuntun kami pada malam ini. Dan ampuni segala dosa kami Bapa. Layakkan kami selalu datang bersekutu di hadapan-Mu. Dalam Kristus kami datang berdoa. Amin.